Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Kayaknya ada yang nggak masuk ya? Iya. Oke. Sudah sarapan semua? Sudah. Oke. Sebelum mulai pelajaran hari ini dan sebelum ibu pengabsen untuk kegiatan hari ini, marilah kita mulai berdoa dulu supaya kegiatan belajar kita ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, belajar apa hari ini? Bahasa Indonesia. Iya, pintar sekali bahasa Indonesia. Materinya apa, ada yang tahu? Tunjuk tangan, ada yang tahu? Oke, Salsa, apa materinya? Tentang keberagaman. Oke, pintar sekali. Oke, sebelum masuk di pembelajaran, ibu mau ngabsen dulu ya. Bentar ya. Nopal, Hadir. hadir. Nadia, Hadir. Salsa, Hadir. Putri. Hadir. Ada yang tidak hadir? Ada. Oke, sebutkan. Doni. Doni, alasannya apa ya? Saki. Oke, Doni, Saki, Dondon, Alfa. Alfa, Zahra. Tidak ada pemberitahuan di kuliah. Oh, oke, berarti di Alfa hari ini ya. Ya. Nanti kalau ada yang rumahnya deket, kasih tahu Zahra ya untuk sekolah, oke? Oke. Nah, sebelum kita belajar hari ini, kita akan menyanyikan lagu Rukun sama Teman. Ada yang tahu? Oke, tahu semua. Bagus ya, anak-anak di sini. Kita akan menyanyikan lagu Rukun sama Teman karena ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, Ibu putar ya lagunya ya. Oke. Nyanyi bareng-bareng. Manusia ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna bermusuhan, tak ada guna bertengkaran. Mari saling menghormati bersama teman. Banyak kawan, kita tenang. Banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng bersama teman. Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna bermusuhan, tak ada guna bertengkaran. Mari saling bersahabat bersama teman. Kita tenang, banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Kita tenang, banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Sama Oke, bagus sekali. Jadi, apa makna dari lagunya itu? rukun sama teman. Ya, walaupun berbeda-beda berbeda-beda rupa, suku, agama, dan ras,
kita harus tetap rukun ya. Sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Ibunya ibu taruh bawah dulu ya. Dan kita akan belajar hari ini. Tema hari ini kita belajar tentang keberagaman. Ayo coba buka halaman 18. Oke. Oh salah, bukan keberagaman tapi berteman dalam keberagaman. Nah, ibu salah tulis. Berteman dalam keberagaman. Keberagaman di Indonesia ada banyak sekali bukan? Ya, ada apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Kalau itu tunjuk tangan. Ya ada. Oke, baiklah akan ibu jelaskan ya. Keberagaman itu berarti berbeda-beda. Sesuai judul, berteman dalam keberagaman. Kalian lihat di sekeliling kalian. Lihat, ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus bukan? Nah itu contoh salah satu keberagaman. Tapi kalian tetap berteman bukan? Nah itulah arti dari berteman dalam keberagaman. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Seperti bunyi Bhinneka Tunggal Ika. Oke? Lihat nih, ada yang putih, ada yang hitam, keriting, lurus rambutnya. Walaupun begitu kalian tetap berteman bukan? Iya. Jadi keberagaman ada apa saja? Yang pertama ada perbedaan fisik. Iya. Fisik kita apa aja? Dimulai dari apa? Tinggi, ya, tinggi badan. Terus tinggi badan sampai itu masuk tinggi badan di sini ya. Rambut, iya pintar sekali Nopal. Setelah rambut apa lagi? Warna kulit, pintar sekali Nopal. Aplaus untuk Nopal. Warna kulit, sudah itu apa lagi? Setelahnya apa lagi? Warna kulit, rambut, tinggi badan udah nih. Apa? Jenis kelamin, benar kan? Ada laki-laki, ada perempuan bukan? Nah, ini jenis kelamin. Pertama ada fisik. Yang kedua apa lagi? Ada perbedaan apa lagi? Oh iya, pintar sekali Salsa. Agama ya. Walaupun ini nih ya, Nadia ini kan Kristen, tapi kalian tetap berteman kan? Iya. Oleh karena itu, walaupun kalian berbeda-beda, kalian tetap satu jua. Nah, selain di sini, selain kita belajar tentang keberagaman, kita juga akan belajar yang namanya fabel. Ya, fabel. Ada yang tahu fabel? Enggak ada. Fabel itu cerita dongeng. Dongeng atau cerita hewan. Ya. Ada yang tahu apa contohnya? Ayo Nopal, apa contohnya? Oke, kelinci dan kura-kura, bagus sekali Nopal. Ayo kasih tepuk tangan untuk Nopal. Ya. Jadi fabel itu cerita dongeng atau cerita hewan. Contoh ceritanya itu si kancil, tahu bukan? Tahu. Nah, itu si kancil yang cerdas itu termasuk dalam cerita fabel. Karena apa? Dia menceritakan dongeng tapi melalui hewan, benar kan?
Nah, ini contohnya Ibu setel cerita dong ini ya. Bentar ya. Ini. Kura-kura. Nah, ayo perhatikan anak-anak. Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Apa indahnya langit itu. Andai aku bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini hanya memperlambat jalanku. Aku tidak suka. Oke. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau. Dan Nah, itu namanya cerita apa tadi? Dongeng. Cerita apa? Fabel, iya. Oke. Jadi kan sudah tahu kan apa itu cerita fabel? Tahu. Oke, selain belajar cerita fabel dan perbedaan, kita juga akan belajar tentang tanda baca. Ya, ini udah tahu. Ya, tanda baca. Coba lihat di bukunya. Apa saja yang ada di tanda baca? Tanda titik. Tanda titik bagus sekali, Natal. Koma dan tanya. Tanda Koma. titik, Koma. terus Koma. koma, Tanda tanya. Tanda. koma, terus tanda apa? Tanya. Tanda tanya, terus Tanda kurung. kata tanda kurung apa tanda? Tanda apa? Tanda seru. Nih. Kalau tanda titik itu peletakannya di akhir kalimat. Itu kita berhentinya lama. Contoh nih ya. Oh, ini. Ibu membeli sayur. Tanda titik. Mana? Nih. Contoh nih ya. Tanda titik. Ibu membeli sayur. Berhenti kan? Nana ingin ayam. Itu ada kita berhenti enggak? Coba kita baca bareng-bareng. Ayo, 1, 2, 3. Ibu membeli sayur. Nana inginkan ayam. Ada berhenti kan? Ada jedanya yang lumayan lama bukan? Ya, kalau tanda koma itu dia sama kayak tanda titik. Ini tanda titik ya. Sedangkan ini tanda koma. Ini tanda tanya. Dan ini tanda seru. Tanda koma itu hampir mirip dengan tanda titik bentuknya. Benar bukan? Nah, yang membedakan itu, ini contoh ya. Contoh. Nih, ayo coba ini ya. Andi mau sepatu, tetapi dilarang ibu. Berhentinya sedikit kan? Dibanding ini lama bukan? Nih, coba kita baca bareng-bareng. Yang ini, ayo 1, 2, 3. Ibu membeli sayur. Nana ingin ayam. Nih, Andi mau sepatu, tetapi dilarang ibu. Beda sekali berhentinya bukan? Kalau tanda titik peletakannya di akhir kalimat. Kalau tanda koma itu di tengah-tengah kalimat. Tujuannya apa? Untuk memberi jeda. Contoh kalimat ini tadi, dia ada jedanya sedikit kan? Kalau yang ini dia panjang sekali bukan jedanya? Ya. Selanjutnya tanda tanya. Tanda tanya ini diletakkan di akhir kalimat.
Dia digunakan untuk sebagai alat bertanya. Contohnya, di mana? Nah, kalau tanda tanya ini digunakan untuk bertanya dan pasti ada timbal balik. Contoh, Nopal bertanya kepada Nadia karena Nadia mempunyai tas baru. Di mana kamu membeli tas itu? Pasti Nadia bakal menjawab, di pasar. Itu timbal balik bukan? Ya, pintar sekali. Soalnya tanda seru. Tanda seru ini digunakan di mana? Di akhir kalimat. Sama seperti tanda tanya, dia di akhir kalimat. Digunakan sebagai apa tanda seru? Kalimat Ayo kalimat apa ayo? Kalimat perintah. Kalimat perintah. Contoh kalimat perintah. Nah, ayo baca bareng-bareng. Segera tutup pintu itu. Nah, bedakan cara intonasi membaca yang kalimat tanya dan seru. Beda bukan? Beda. Coba baca lagi kalimat tanya. Di mana kamu membeli tas itu? Sedangkan kalimat tanda seru, coba segera pintu itu. Dia ada yang nadanya agak naik kan kalau di intonasi seru ini, benar bukan? Ya. Jadi kalian sudah tahu kan tanda baca itu apa aja? Apa aja coba? Satu, titik, koma, tiga. Tanya. Seru. Ya, bagus sekali. Selain kita belajar tanda baca, di bab ini juga kita akan belajar yang namanya lima kata ajaib. Apa aja coba? 5 kata ajaib. Apa saja yang pertama kata? Maaf. 2, tolong. Silahkan. Permisi. Dan yang kelima, terima kasih. Nih, karena kayak namanya ini 5 kata ajaib. Ini sering kalian gunakan bukan dalam sehari-hari? Benar bukan? Nah, yang pertama maaf. Apa itu maaf? Oh, kalau lagi berbuat salah itu kita minta maaf. Iya, bagus sekali Salsa. Beri tepuk tangan untuk Salsa. Ya, maaf. Kata maaf itu digunakan ketika kita melakukan kesalahan. Ya, contoh nih, kita misal nih si Putri nggak sengaja menjatuhkan pensil Nopal, pasti dibilang gini, aduh Nopal maaf ya, itu kan? Ya. Yang kedua tolong. Apa itu tolong? Itu misalkan kita jatuh terus diambil sama teman kita sendiri terus kita minta tolong. Ya benar. Seperti yang disebutkan Nopal, ketika kita membutuhkan bantuan, kita pasti akan menyebutkan kata tolong yang diucapkan oleh Salsa, benar kan? Selanjutnya lagi silahkan. Apa itu silahkan? Ayo, apa itu silahkan? Silahkan itu ketika seseorang mau lewat nih ya,
Kalau dia kan bilang permisi nih, kalian pasti oh ya silakan kan. Itu memberi bilangan kata ajaib biar mereka lewat. Benar kan? Benar. Nah, memperbolehkan ya. Terus yang keempat, permisi. Permisi itu untuk misalnya kalau kita lewat orang permisi. Ya, meminta Ki, stop dulu Ki. Ngeblank otak aku Ki. Ya, yang kelima itu terima kasih ketika kita mendapatkan bantuan dari orang lain atau apapun itu kita mengucapkan apa? Terima kasih. Terima kasih. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sebelum menutup ini, apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, kata ajaib, terus tabel, benar, terus tanda baca. Sudah itu keberagaman kita sekali. Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai hari ini. Apabila ibu ada salah kata, ibu minta maaf ya. Ayo buka halaman 20. Silakan buka dulu halaman 20. Sudah? Nah itu dikerjakan di rumah ya. Jangan lupa untuk dibawa besok, oke? Oke. Oke. Terima kasih.